Lalu saya sepakat pada video kali ini kita akan belajar tentang arsitektur etika data. Dalam hal ini mengamankan, mengelola, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Ya. Kita akan menjelajahi lebih dalam tentang etika data dalam teknologi cyber dengan fokus pada aspek pengamanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang bijak. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa tujuan penerapan etika dalam teknologi cyber adalah menjaga privasi, integritas, serta kepercayaan bagi pengguna. Etika dalam teknologi cyber ya dapat dijamin ya melalui beberapa cara. Yang pertama, deteksi dini. Pentingnya deteksi dini dalam menjaga keamanan teknologi cyber agar apa? Agar kerusakan dapat diminimalisir. Yang kedua, memastikan keamanan password ya. Hal ini penting agar password itu tidak mudah ditebak atau diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi biometrik ya. Teknologi ini menjadi sistem verifikasi data yang efisien ya, karena tidak memerlukan proses yang panjang dan melibatkan banyak orang. Lalu bagaimana cara mengelola dan melindungi data secara bijaksana? Yang pertama, ya, pastikan selalu terdapat cadangan data yang dapat dipulihkan ketika terjadi masalah pada data utama. Ini dikenal sebagai backup data. Ya. Yang kedua, lindungi data pribadi. Melindungi data pribadi itu dengan mengamankan akses ke informasi pribadi dalam sebuah organisasi atau milik perusahaan. Yang ketiga, lakukan manajemen data yang baik dengan mengelola dan memanfaatkan data dengan efisien ya dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Memanfaatkan teknologi dalam etika data yang pertama blockchain. Ya. Blockchain ini dapat digunakan untuk memfasilitasi keamanan data dan identitas digital ya. Yang kedua ya, maksud saya itu artificial intelligence atau AI yang kita kenal. AI ini adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI ini memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, lalu mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan berbagai tugas yang kompleks dengan efektif dan efisien. Namun penting ya untuk mempertimbangkan keuntungan dan resiko penggunaan kecerdasan buatan ini dalam sebuah pengolahan data. Yang ketiga, Internet of Things atau IoT gitu yang biasanya kita kenal, dapat digunakan untuk memonitor dan mengendalikan penggunaan data pada lingkungan yang terhubung dengan internet. Namun penerapan etika data dalam teknologi cyber itu dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ya. Yang pertama, tantangannya itu bisa dalam era globalisasi ya, di mana internet itu memungkinkan akses ke data dari seluruh dunia. Sangat penting untuk mengamankan datanya. Tanpa ada pengamanan data di era globalisasi, di mana internet itu memungkinkan ya akses ke data dari seluruh dunia. Yang kedua, kompleksitas hukum. Jadi tantangan muncul dalam melindungi data di tengah kerumitan kebijakan dan peraturan yang berbeda yang berada di setiap negara ya. Yang ketiga, tantangan lain adalah melakukan analisis data. Analisis data ini untuk kepentingan sebuah organisasi dan komersial secara etis dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang telah menerapkan kebijakan keamanan data, hak individu terkait data dan transparansi data itu telah mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam bidang etika data. Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan faktor penting dalam keamanan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi cyber. Selain itu perlu adanya mediasi antara kepentingan organisasi dan individu dalam penggunaan dan pengelolaan data.
peran pemerintah juga memiliki signifikasi penting ya dalam menyediakan dan menerapkan kebijakan dan peraturan ya terkait dengan etika data. Oke, sampai di sini dulu materi mengenai berpikir etis dalam era digital. Silakan nanti Anda mempelajari lebih lanjut. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Salam sehat.